Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba mensimulasikan tentang nilai tambah. Ini adalah studi kasus uh, untuk menghitung nilai tambah suatu produksi ya. Jadi ada komponen-komponen dasar yang harus kita dapat ketika kita mau menghitung nilai tambah. Yang pertama adalah hasil produksi, ya, hasil produksi misalnya sawit hasil produksi dalam kilogram, misalnya tahun 2017 berapa. Kemudian input bahan bakunya misalnya pupuk, kemudian input tenaga kerja, kemudian harga produk output, ya misalnya harga sawitnya TBS-nya berapa, kemudian upah rata-rata, ya upah rata-rata orang harian, kemudian harga dari bahan baku, dari pupuk, kemudian ada biaya lain-lain. Saya mencoba mensimulasikan seperti ini, misalnya tahun 2017 kita dapat 1200 kilo misalnya. Ini misal saja. Kemudian bahan baku untuk pupuknya misalnya kita butuh sekitar 320 kilo misalnya. Kemudian jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan katakanlah 3. Kemudian harga TBS-nya misalnya adalah 1100 di tahun 2017. Kemudian upah rata-rata orang harian itu katakanlah 45.000 per hari misalnya. Kemudian harga input bahan bakunya, harga pupuknya misalnya harganya 2.650. Kemudian ada sumbangan yang lain-lain misalnya katakanlah 400-an. Ya, maka kita bisa lihat nilai tambahnya itu adalah 1075. Nah, perhitungan nilai tambah ini nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak dan Ibu dari mana perolehannya ya. Jadi ini lebih pada simulasinya. Ya, jadi Bapak dan Ibu ketika ingin menghitung nilai tambah, masukkan aja di sini, masukkan aja di sini. Misalnya di sini 1.500 peningkatannya, di sini bisa 3.000. Bahan bakunya katakanlah 400. Tahun 2019 katakanlah 450. Di sini ada 4, di sini ada 5. Di sini misalnya harganya diprediksi 1.200, ini 1.300. Upahnya jadi 50.000. Di sini jadi 55.000. Oke. Harganya misalnya masih 2.700, 2750. Oke. Katakan 500. Sini 600. Ya. Misalnya seperti ini, maka kita langsung dapat nilai tambah. Ya, dapat nilai tambah seperti ini. Nah, nilai tambahnya diperoleh dari mana? Adalah dari perhitungan seperti ini ya. Saya mendapatkan teori ini, mengembangkan teori ini dari Hasyami dan kawan-kawan ya. Dari ini adalah referensi saya. Saya mendetailkan seperti ini. Jadi apa yang saya masukkan di sheet pertama itu connect dengan sheet kedua. Ini adalah perhitungan dasarnya. Inilah adalah kalkulator nilai tambahnya. Jadi faktor-faktor yang harus diinput yang saya kasih warna hitam. Kemudian faktor yang warna putih ini adalah automatically dengan rumus. Jadi rumusnya ada di sebelah sini ya. Jadi ini adalah detail-detail yang mungkin Bapak dan Ibu butuhkan ya, yang mungkin Bapak dan Ibu butuhkan untuk menghitung proses-proses yang lainnya. Bapak dan Ibu bisa menggunakan formulir ini untuk penelitian-penelitian lainnya ya, untuk penelitian-penelitian lainnya. Tapi dalam hal ini saya hanya ingin mensimulasikan sebuah pencarian nilai tambah dari sebuah produksi. Saya kembali ke form yang pertama. Nah, ketika kita sudah memperoleh nilai tambah seperti ini,
kita juga bisa mengkoneksikan dengan rugi laba, ya, dengan rugi laba yang kita inginkan. Jadi kita bisa tahu bahwa untuk tahun 2017 dengan penerimaan saya seperti ini, saya cash flow saya bisa saya entry. Misalnya total gaji tahun 2017 misalnya saya habiskan dana 800.000 misalnya. Ini hanya misal saja. Jadi di sini kita bisa entry semua hal yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan usaha kita, ya, sehingga kita mendapatkan nilai dari rugi laba dari usaha yang kita kelola. Saya rasa demikian penjelasan saya tentang nilai tambah. Jika Bapak dan Ibu ingin mendapatkan file ini, silahkan kirimkan ke email saya. Terima kasih.